warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu Silva dan teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan modul pembelajaran kami, yaitu Discovery Learning. Kelompok kami beranggotakan, yang pertama di sini ada Siti Raya Kausar, yang kedua ada Fani Wijayanti, dan berikutnya ada Sani Zahra Ailia. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Pengertian dari discovery learning itu sendiri. Di sini ada dua, dua pengertian menurut Branner dan juga Antonius dan kawan-kawannya. Menurut Branner, discovery learning adalah strategi pembelajaran di mana siswa itu mengorganisasi sendiri bahan pembelajaran hingga menemukan konsep, arti, dan juga hubungan melalui proses kognitif seperti observasi, klasifikasi, pengukuran, serta penalaran. Lalu menurut Antonius dan kawan-kawan, discovery learning itu merupakan pendekatan pembelajaran yang menekankan pada proses penemuan dan eksplorasi mandiri oleh siswa melalui pengamatan, eksperimen, dan pemecahan masalah dengan guru sebagai fasilitator. Kesimpulannya, pengertian discovery learning adalah model pembelajaran berpusat pada siswa yang menekankan proses penemuan konsep melalui eksplorasi dan pemecahan masalah. Di sini, guru berperan sebagai fasilitator agar belajar menjadi aktif, kritis, dan juga lebih bermakna. Selanjutnya akan Oke, dijelaskan sebelum itu kepada mungkin teman kita saya. harus tahu dulu ya, apa sih ciri-ciri dari si discovery learning ini. Yang pertama itu adalah mengeksplorasi dan memecahkan masalah. Untuk menciptakan dan menggabungkan dan menggeneralisasikan pengetahuan, siswa itu harus ada inisiatif untuk eksplorasi dan meneliti setiap materi pembelajaran secara mendalam sehingga menghasilkan kesimpulan sendiri. Yang kedua itu berpusat pada siswa atau student center. Discovery learning itu bukan cuma sekedar ngasih teori, tapi juga siswa itu ngamatin fenomena nyata, melakukan eksperimen, dan mencoba sendiri terlebih dahulu sebelum nanti dijelasin sama guru. Nah, yang ketiga, aktivitas menghubungkan pengetahuan baru dengan pengetahuan yang sudah ada sebelumnya. Siswa itu harus berkreasi dan imajinatif dalam menghubungkan pengetahuan baru yang didapatkan dengan pengetahuan yang sudah dimiliki sebelumnya. Boleh next. Oke, selanjutnya ada memberikan kebebasan kepada siswa untuk mengeksplorasi dan memecahkan masalah secara mandiri. Model itu ngebuat pembelajaran terasa relevan dengan kehidupan sehari-hari karena kan melalui contoh konkret dan fenomena yang mereka lihat sendiri ya. Jadi mereka itu bisa saling ngaitin materi pembelajaran dengan pengalaman hidup mereka dan sebagainya. Nah, yang kedua itu juga, ya selanjutnya ada memfokuskan pembelajaran pada penemuan fakta dan prinsip melalui eksplorasi dan pengalaman langsung. Ini tuh biar siswa dapat mahamin konsep dengan lebih mendalam lagi. Yang ketiga, itu ada mengembangkan kemampuan siswa biar dalam berkomunikasi, bekerja sama, dan memecahkan masalah itu bisa lebih efektif merekanya. Dan yang terakhir itu ada membantu siswa mengembangkan kepercayaan diri dan rasa ingin tahu. Salah satu ciri penting discovery learning itu juga biar siswa mengintegratiskan pengetahuan lama dengan pengetahuan baru biar lebih pemahamannya itu lebih kokoh, konsep jadi lebih bermakna dan siswa itu mampu membangun struktur pengetahuan yang lebih luas lagi. Oke, next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, kita masuk ke tahap persiapan. Jadi itu sebelum mulai pembelajaran, guru tuh harus nyiapin semua kebutuhan siswa biar proses belajar tuh berjalan dengan efektif. Yang pertama di sini ada menentukan tujuan. Jadi tujuan tuh dibuat biar arah pembelajaran itu jelas dan hasil belajar tuh bisa tercapai sesuai harapan. Yang kedua di sini ada identifikasi karakteristik peserta didik. Jadi guru tuh perlu paham kemampuan, minat, dan gaya belajar siswa biar materi ini bisa disesuaikan dan nggak bikin mereka merasa terbebani. Yang ketiga di sini ada memilih materi pelajaran. Jadi materi yang dirancang ini harus dengan baik dan sangat, maksudnya materi yang itu dirancang dengan baik, jadi dapat menentukan keberhasilan proses belajar tersebut. Yang keempat di sini ada menentukan topik-topik. Jadi itu topik harus relevan biar diajarkan dengan metode ber jadi topiknya harus relevan. Jadi itu bisa diajarkan dengan metode berpikir induktif serta disesuaikan sama karakter siswa. Berikutnya di sini ada meningkatkan bahan belajar, yaitu bisa menggunakan bahan belajar yang variatif seperti contoh, ilustrasi, atau tugas-tugas supaya siswanya lebih paham dan lebih semangat untuk belajar gitu.
Berikutnya di sini ada mengatur topik pembelajaran. Jadi materi ini tuh disusun bertahap dari yang mudah ke yang sulit biar siswa ini nggak merasa kewalahan gitu. Dan yang terakhir di sini ada melakukan penilaian proses dari hasil belajar. Penilaian itu harus mencakup proses dan hasil belajar di ranah yang kognitif, afektif, dan psikomotorik. Jadi itu hasilnya bakalan lebih objektif dan menyeluruh. Boleh next. Berikutnya di sini ada tahap pelaksanaan. Jadi tahap ini tuh fokus ke proses belajar yang aktif lewat penemuan dan mungkin pembuktian gitu. Yang pertama di sini ada pemberian rangsangan. Guru ini ngasih stimulus lewat pertanyaan, media menarik, atau diskusi biar siswa ini lebih fokus dan aktif gitu. Yang kedua di sini ada identifikasi masalah. Jadi siswa ini harus mengenali masalah terlebih dahulu, lalu menyusun hipotesis ini sebagai dugaan sementara. Yang berikutnya di sini ada pengumpulan data. Jadi siswa disuruh untuk mencari data terlebih dahulu dari berbagai sumber seperti literatur, observasi, atau bahkan wawancara buat nguji si hipotesis tersebut. Berikutnya di sini ada pengolahan data. Jadi data diolah dan dikelompokkan supaya lebih mudah untuk dianalisis untuk menguji kebenaran hipotesis tersebut. Berikutnya di sini ada pembuktian. Jadi tuh siswa harus menguji hipotesis berdasarkan hasil data yang sudah mereka temukan, lalu belajar berpikir kritis dan memahami apa konsep-konsep yang ada di dalam hipotesis tersebut. Dan yang terakhir di sini ada menarik kesimpulan. Jadi siswa harus menyimpulkan hasil pembelajaran berdasarkan bukti sehingga pengetahuan ini lebih konkret dan akurat. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini kita ada rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP dari SDN Licin. Judul RPP ini adalah pembelajaran IPA di SDN Licin kelas 4 semester 2 dengan materi atau pokok bahasa bahasan yaitu gaya. Nah, di sini kita secara garis besar melihat bahwa ada kesesuaian dengan model pembelajaran kami, yaitu yang pertama eh, terjadinya observasi dan juga stimulasi atau pertanyaan pemantik dan fenomena nyata. Lalu yang kedua, perumusan masalah dan hipotesis oleh siswa. Yang ketiga, eksperimen dan pengumpulan data melalui percobaan. Dan yang keempat, analisis hasil dan verifikasi hipotesis. Yang terakhir, yaitu kelima, ada penarikan kesimpulan mandiri. Selanjutnya di sini kita sudah mengkategorikan beberapa hal dari RPP tersebut dengan discovery learning. Di sini kami berbagi menjadi beberapa aspek, yaitu orientasi pembelajaran, aktivitas siswa, peran guru, refleksi akhir, dan juga penilaian. Bisa kita lihat di sini bahwa eh, di RPP secara orientasi pembelajaran itu sudah sesuai karena di sini guru memberikan pengantar dengan stimulasi konseptual yaitu dengan mendorong meja atau menendang bola sebagai contoh. Nah, itu bisa dibilang itu termasuk ke dalam tahap pelaksanaan yaitu tahap pemberian rangsangan. Aspek selanjutnya yaitu aktivitas siswa. Di RPP ini siswa itu melakukan eksperimen mencatat data, menganalisis dan menyimpulkan yang dimana ini juga sesuai dengan tahap pelaksanaan, yaitu pada tahap pengolahan data. Pada aspek ketiga, peran guru di RPP tersebut itu eh, lebih banyak membimbing daripada menceramahi. Nah, di sini itu juga sudah sesuai dengan pengertian dan juga ciri dari discovery learning tersebut, yaitu guru posisinya di sini berperan sebagai fasilitator atau pembimbing bagi siswa. Lalu pada aspek yang keempat, yaitu refleksi akhir, pada aspek di sini, pada aspek ini RPP itu belum begitu belum begitu sesuai karena eh, tidak tertulis ataupun tidak terlihat adanya refleksi proses berpikir siswa pada
RPP tersebut. Lalu yang terakhir ada penilaian, aspek penilaian. Di RPP tersebut itu masih berfokus pada hasil akhir atau tes dan belum adanya penilaian berdasarkan proses dari pembelajaran siswa tersebut. Maka dari itu RPP ini masih belum sesuai dalam aspek penilaian. Seperti itu. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya di sini ada RPP yang kami buat. Sebentar. Nah, ke, eh, buat pendahuluan, kami sebagai guru itu akan menampilkan sebuah video atau eh, gambar pendek tentang kantor sukses versus dengan layanan buruk. Ini boleh di next aja. Versus layanan buruk. Lalu setelah kayak para siswa yang telah mengamati video tersebut, kami sebagai guru akan membuat pertanyaan pemantik, pemantik seperti jika kamu jadi pegawai kantor tersebut, apa sih yang akan kamu lakukan? Apakah kamu akan melakukan yang sama atau hal yang berbeda? Selanjutnya, kalau misal pertanyaan tersebut sudah terjawab dan mungkin siswa-siswanya sudah pada mengerti, akan dibentuk beberapa kelompok. Semua ini itu dilakukan dengan estimasi waktu sekitar 10 menit. Selanjutnya, jika semua sudah kebagian kelompok, kami akan memberikan sebuah kartu tantangan atau kertas tantangan yang berisi skenario masalah kantor ke setiap kelompoknya. Kami akan em, memfasilitasi dulu pertanyaan-pertanyaan pemantik biar merekanya itu ada pemanasan untuk nanti selanjutnya itu bisa lebih mengerti dan diskusinya itu lebih enak lagi. Ini tuh diperkirakan estimasinya butuh waktu, kami memberi waktu 15 menit. Selanjutnya juga di sini ada, kami akan melakukan menyediakan sumber riset berupa artikel, video dan internet. Kami kasih ke mereka sebagai bahan ajaran mereka dan atau acuan mereka supaya buat nyelesain masalah yang tadi udah ada di kartu tantangan tersebut. Lalu kami juga akan mengasih kayak sebuah tantangan kecil yang dimana mereka tuh harus ngesimulasiin alur layanan yang bisa diperbaiki dari masalah tersebut. Durasi estimasinya itu sekitar 30 menit. Lalu setelah terjadi simulasi akan ada sesi tanya jawab yang dipimpin oleh kami. Setelah itu mungkin akan ada evaluasi dari guru kepada siswa-siswanya seperti dari materi tersebut mungkin apa yang kurang tepat dan bagusnya kayak gimana. Seperti itu. Very next. Oke, mungkin itu saja yang dapat dipresentasikan oleh kelompok kami kurang lebih. Jika mungkin ada yang ingin bertanya, boleh bertanya di dalam kolom chat di bawah. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami.